warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pertemuan 7 dan 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dan teman saya. Nama saya Al-Qarim Bismillah Makri Rangkam dan teman saya Amarain Saputra. Oke, perkenalkan saya Al-Qarim Bismillah Makri Rangkam ingin memperjelaskan tentang pertemuan 7 tentang histogram dan poligon dan kurva Ogilvy. Yang pertama kita menjelaskan tentang histogram. Histogram adalah grafik yang diagram batang yang digunakan untuk menggambar distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah tambahkan kolom tepi bawah di atas tab kelas, dan yang kedua gunakan frekuensi untuk membuat batang, dan yang ketiganya ada tepi digunakan sebagai sumbu X dan frekuensi sebagai sumbu Y. Di situ pun ada tujuannya juga. Yang tujuannya ada 4 tujuan. Yang isinya yang pertama menampilkan distribusi data berkelompok secara visual, memudahkan melihat seberapa nilai data dalam bentuk batang. Dan yang kedua, mengidentifikasikan bentuk distribusi yang isinya apakah data berdistribusi normal, sistematik, atau miring. Yang ketiga, ada membandingkan frekuensi antar kelas yang berisi langsung terlihat kelas mana yang memiliki frekuensi tertinggi atau terendah. Dan yang keempat, mempermudah dan mengambil keputusan yang isinya cocok digunakan dalam statistik deskripsi untuk analisis awal data. Dan ada juga poligonnya juga. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menunjukkan distribusi frekuensi suatu data dengan cara menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas berdasarkan frekuensinya. Dan langkah membuat poligonnya ada 3 langkah. Yang pertama, tambahkan kolom tepi dan nilai tengah. Dan langkah kedua, membuat garis dengan frekuensi 0 ke titik tengah setiap kelas. Dan yang ketiga, hubungkan garis hingga frekuensi terakhir dan kembali ke 0. Ada pula kurva Ogilvy. Kurva Ogilvy adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari data berkelompok. Ogilvy digunakan untuk mengetahui jumlah frekuensi hingga titik tertentu dalam distribusi data. Ada pula langkah-langkah membuat kurva Ogilvy. Ada 3 langkah juga. Yang pertama, tentukan tepi kelas, dan yang kedua, hitunglah kumulatif positif dan negatif, dan yang ketiga, hubungkan titik-titik untuk membuat kurva. Tujuan terakhirnya mengetahui jumlah nilai yang berada di bawah atau di atas kurva tertentu, membantu dalam perbantuan median, kuantitas, dan persentian secara visual. Yang ketiga, cocok untuk analisis distribusi kualitatif. Saya akan menjelaskan juga tentang pertemuan 8 ukuran terdensial sentral atau MEAN. MEAN merupakan salah satu ukuran terdensial sentral yang digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu kepulauan data. MEAN memberikan gambaran umum tentang posisi pusat dari data tersebut. Ada berapa pengertian MEAN? Pengertian ukuran terdensial sentral yang berbentuk ukuran terdensial sentral adalah ukuran yang menunjukkan nilai pusat dari sekelompok data atau tujuannya untuk mewakili keseluruhan dengan suatu nilai tunggal. Ada pula 2 juga, MEAN atau rata-rata hitung. Yang pertama adalah MEAN adalah jumlah seluruh nilai data dibagi jumlah data. Yang kedua digunakan untuk data kualitatif. Yang ketiga terdapat 2 jenis, dan keempat MEAN data tunggal, dan kelima ada MEAN data kelompok. Kesimpulan dari pertemuan 8 ini adalah MEAN adalah rata-rata pemutusan data yang paling umum digunakan dalam statistik atau digunakan untuk menentukan nilai tengah dari sekelompok secara matematika. Terdapat 2 jenis MEAN utama. Yang pertama, MEAN data tunggal digunakan untuk data yang disajikan satu persatu.
Dan yang kedua, mean data kelompok digunakan untuk data yang telah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Selain mean juga bisa aritmetika, terdapat mean lainnya. Yang pertama, geometrika mean, yang kedua, harmonik, yang ketiga, kuadrat mean. Dan mean sensitif terhadap nilai existim, sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan kondisi data. Mean sangat bermanfaat dalam sederhana data membandingkan kelompok dan sebagai dasar analisis statiknya lainnya. Sekian penjelasan dari saya dari pertemuan 7 sampai pertemuan 8. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.